Tapi yang mengejutkannya adalah ketika cakar macannya mengenai warna biru itu pada masa Kaisar Perak, meskipun dia mampu meninggalkan bekas luka di atasnya, dia pasti tidak dapat memotongnya. Ini adalah kejutan besar bagi Dai Yueyan. Dalam pandangan aslinya, pedang cakar harimau miliknya adalah yang terbaik dalam mengatasinya. Wuhun jenis anggur ini. Ini harus dipotong dengan mudah. Tang Wulin dengan cepat mundur, dan saat mundur, sejumlah besar Blue Silver Grass terus berkumpul menuju Dai Yueyan, tanpa menggunakan kemampuan roh tingkat tinggi, hanya mengganggu kemajuan Dai Yueyan dengan cara yang terjerat. Setelah rumput perak biru berevolusi menjadi Kaisar Perak Biru, itu bukan lagi jiwa seni bela diri limbah asli, dan setiap akar memiliki kekuatan yang cukup kuat. Tidak hanya bisa menjerat, tapi ujung depan beberapa rumput perak biru yang tersembunyi di sudut tiba-tiba akan menjadi tajam, seperti paku, menyerang titik buta Dai Yueyan. Untuk sementara, meskipun Dai Yueyan memiliki pelindung tubuh harimau putih dan transformasi berlian harimau putih untuk memperbaiki dirinya, dia masih berjuang seperti melangkah ke rawa berlumpur. Namun, Dai Yueyan tidak sabar atau tidak sabar, cahaya di matanya selalu penuh percaya diri, sepasang cakar harimau melambai, terus-menerus menerbangkan Kaisar Perak Biru, dan pada saat yang sama, dia berjalan dengan mantap menuju Tang Wulin. Kadang-kadang, seekor harimau putih keluar dari mulutnya, membatasi mundurnya Tang Wulin. Kecepatan game ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan beberapa game sebelumnya, dan kedua belah pihak tampaknya bermain terlalu mantap. Sehingga penonton yang paling awam bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas panggung. Di zona tunggu, pemain lain melihat Kaisar Perak Biru Tang Wulin dan bahkan tidak bisa membelah cakar harimau Dai Yueyan sekali, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Mereka selalu percaya bahwa kekuatan tempur terkuat Tang Wulin ditutupi dengan sisik emas, tetapi mereka tidak menyangka bahwa semangat bela dirinya begitu kuat. Tang Wulin perlahan mundur, mengambil jalan memutar, dan Blue Silver Grass terus mengaktifkan kemampuan roh pertama untuk menjerat, dan dia tidak sama sekali. Kedua belah pihak masih menunggu kesempatan. Cari waktu terbaik untuk istirahat. Dai Yueyan belum menggunakan kemampuan roh keempat dan kelima sampai sekarang, apalagi baju perangnya. Setelah memakai baju perang, dia akan menjadi negara terkuatnya. Udara Dai Yueyan tenang dan stabil seperti gunung, dan dia terus-menerus menilai kemampuan Tang Wulin selama konfrontasi dengan Tang Wulin. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa budidayanya lebih tinggi dari Tang Wulin, dan apa yang dia kembangkan juga merupakan Xuan Tiankung yang unik dari sekte Tang, dan kekuatan jiwanya tidak lebih rendah dari Tang Wulin, jadi dia mampu membelinya. Terlepas dari menggunakan dua kemampuan roh pada saat yang sama, dia percaya bahwa Tang Wulin pasti akan tergoda untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya jika dia terus mengkonsumsinya seperti ini. Pada saat ini, siapapun yang keluar lebih dulu mungkin akan berarti gagal. Justru karena kedua belah pihak mengetahui hal ini, mereka tidak memimpin peluncuran. Ini hanya kontak dan benturan konstan, mencari waktu yang paling tepat. Permainannya terlihat agak membosankan, tapi hanya orang yang cerdas yang tahu bahwa persaingan mereka seperti ini adalah yang paling menarik. Setiap detail patut dipertimbangkan. Meskipun gerak kaki Dai Yueyan sangat stabil, dia selalu bisa menghadapi serangan paling sedikit dari Kaisar Perak Biru pada saat yang sama, dengan sepasang cakar harimau terbang naik turun. Kaisar Perak Biru yang baru saja menamparnya tidak bisa mendekat. Di sisi Tang Wulin, tangannya terus melambai, mengendalikan rumput perak biru untuk membungkus lawan seperti benang. Dia menyipitkan matanya, mencari kesempatan terbaik dari waktu ke waktu. Dalam sekejap mata, 10 menit lagi berlalu. Pertandingan ini telah berlangsung selama 1/4 jam penuh. Kali ini telah melampaui beberapa game sebelumnya. Bahkan jika itu yang melukai kedua sisi, itu tidak lebih dari itu. Tepat ketika semua orang mengira bahwa permainan akan ditunda lebih lama. Tiba-tiba, lingkaran cahaya besar muncul di tanah, dan lingkaran cahaya ini menyelimuti Tang Wulin dan Dai Yueyan. Cincin roh ketiga di tubuh Tang Wulin akhirnya menyala. Dai Yueyan sedikit mengangkat alisnya, sepasang cakar harimau tiba-tiba berakselerasi, dan pada saat yang sama bergegas maju dengan langkah. Meskipun dia tidak tahu apa kemampuan roh Tang Wulin, jelas bahwa kemampuan roh ini hanya akan berpengaruh di halo. Selama Anda keluar dari lingkaran cahaya, tidak ada masalah. Tang Wulin tersenyum sedikit, matanya berkedip tiba-tiba, dan kemudian perubahan aneh muncul dalam dirinya. Sedikit cahaya bintang muncul dari kedua lengan pada saat bersamaan, dan dengan cepat menyebar ke setiap sudut lengan. Lengan kiri dan kanan, tangan, lengan bawah, bahu, potongan baju besi emas dengan cepat keluar, menutupi lengan, pola emas gelap menyebar, dan seluruh tubuh Tang Wulin melonjak. Dia tiba-tiba melepaskan armor tempurnya secara langsung. Pada saat yang sama, nyanyian naga yang keras tiba-tiba keluar darinya.
Mendengar raungan naga ini, Dai Yuan berhenti tanpa sadar. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bagaimana perasaan Su Mu ketika menghadapi Tang Wulin. Dalam suara auman naga, dia hanya merasakan darah di tubuhnya tiba-tiba lepas kendali sesaat, detak jantungnya berakselerasi seketika, dan kekuatan jiwanya mengalir menjadi kacau. Ini seperti menggigil. Dai Yuan berteriak. Tentu saja dia tidak akan memiliki reservasi lagi saat ini. Cincin roh kelima di tubuhnya bersinar. Cahaya dua warna hitam dan putih muncul dari kakinya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, di belakangnya, seekor harimau raksasa muncul. Rambutnya berubah kembali menjadi hitam dan putih, tapi kali ini, seluruh tubuhnya membengkak lagi, tingginya mencapai 3 meter penuh, sepasang cakar raksasa sepanjang 6 kaki, belum lagi. Seluruh tubuhnya penuh dengan horor seperti penjara yang dalam. Nafas, rambut seperti kristal jernih. Perubahan Dewa Iblis Macan Putih. Keterampilan jiwa kelima. Ini adalah kondisi terkuat dari White Tiger Martial Spirit. Dengan peningkatan 3 kemampuan roh penghalang harimau putih, transformasi Raja Kong harimau putih, dan transformasi Dewa Iblis harimau putih, kekuatan fisik Dai Yuan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada awalnya, bahkan ketika menghadapi Long Yu, dengan berkah dari 3 kemampuan roh ini, dia bisa bertarung untuk sementara waktu. Dewa Iblis Macan Putih berubah, dan bahkan Kaisar Perak Biru hancur di bawah gelombang cakar harimau. Dia melompati, dan dia akan bergegas keluar dari area halo di bawah kakinya. Pada saat ini, raungan naga yang kejam terdengar. Di belakang Tang Wulin, cahaya dan bayangan besar muncul. Itu adalah kepala naga besar dengan mata merah darah, meledak dengan aura yang menakutkan. Dengan mulut besar, dia berteriak pada Dai Yuan. Dai Yuan hanya merasa seolah-olah sebuah kapal besar telah menabraknya di depannya, dan tubuhnya jatuh dari langit. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa pohon anggur, yang awalnya hanya setebal lengan, sekarang menjadi lebih tebal daripada paha, dan Kaisar Perak Biru meledak dengan cahaya biru tua, dan tulang bagian dalamnya tampak dalam dan berubah menjadi emas gelap. Perubahan Tuan Perak Biru. Anda tidak hanya akan berubah, saya juga akan. Pada saat ini, permainan tiba-tiba menjadi sengit, sehingga kecepatan komentar Fang meningkat tajam. Perhatian, semuanya, kontestan Dai Yuan telah menggunakan kemampuan roh penguat terkuatnya saat ini. Secara umum, Master Jiwa tidak akan memiliki lebih dari 2 kemampuan roh penguat untuk tubuhnya, tetapi Bai Huhun adalah pengecualian, karena keluarga kerajaan. Saya tidak bisa memperkenalkan terlalu banyak. Tetapi yang perlu diketahui semua orang adalah bahwa dengan peningkatan 3 kemampuan roh, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan penghancur seni bela diri Macan Putih telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Lihat, Tang Wulin tanaman merambat tidak bisa lagi berhenti. Tunggu, semuanya, perhatikan, Tang Wulin melepaskan kemampuan roh keempatnya. Apa kepala naga besar itu? Apakah ini sejenis makhluk roh? Tapi, dalam milikku kenapa tidak ada makhluk jiwa seperti itu dalam kesan saya? Ketika Fang Er melihat kepala naga besar Tyrannosaurus Rex, dia juga terkejut. Dalam kesannya, tidak ada klan naga seperti itu juga. Bagaimanapun, Tyrannosaurus Rex adalah raksasa menakutkan yang hanya ada di zaman kuno, sudah lama punah, dan tidak ada monster jiwa naga di benua bintang Luo. Saat aku melihat kepala naga besar itu, bukan hanya dirinya, bahkan Long Yu pun duduk tegak tanpa menyadarinya. Apa itu? Naga apa itu? Dia tanpa sadar mencari di otaknya. Tidak seperti Fang Er, sebagai murid terbaik dari Akademi Monster, dia mendapatkan sumber daya paling banyak dari Akademi, dan dia telah membaca beberapa materi rahasia dan klasik. Tyrannosaurus. Long Yu menyala dengan serius, dan akhirnya mengerti sesuatu secara samar-samar. Maksudmu, darah di tubuhnya adalah darah Tyrannosaurus? Tanya Lin San di sampingnya. Mengangguk, Long Yu berkata, itu sangat mungkin. Meskipun Tyrannosaurus adalah spesies subdragon, tetapi dia sendiri memiliki darah Raja Naga Emas. Menurut legenda, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga kuno, jadi Tyrannosaurus tidak dapat menggunakan darah biasa. Dilihat dari spesies subdragon, meskipun itu adalah naga asli, dia tidak lebih kuat darinya. Ini tidak mengherankan. Munculnya kepala naga raksasa Tyrannosaurus Rex telah menyebabkan beberapa hal menyesatkan bagi hampir semua orang. Bab 672 Armor Pertempuran Raja Harimau. Semangat bela diri pemain Tang Wulin disertai dengan keluarnya kemampuan roh keempat kuat, pohon anggur yang sangat tebal. Terlihat lebih kuat dari sebelumnya dengan lebih dari 1 tingkat. Kontestan Dai Yuan gagal keluar dari lingkaran cahaya. Tanaman merambat yang sama muncul di lingkaran cahaya. Dan itu tampak lebih kuat. Lingkaran biru.
Halo naik dari bawah kakinya, susunan cahaya keemasan perak biru, kemampuan roh ketiga Tangwulin. Faktanya, kekuatan terbesar dari kemampuan roh ini adalah pengupasan elemen yang memiliki efek kuat pada semua atribut elemen. Kemudian datang dengan kemampuan menahan diri pada saat bersamaan. Jika dalam keadaan normal, Blue Silver Golden Light Array bahkan tidak bisa menahan Dai Yuan. Bagaimanapun, kemampuan menahannya masih menggunakan kemampuan menusuk dan menusuk dari Blue Silver Grace, tapi itu hanya ditingkatkan. Namun, dengan promosi Blue Silver Overlord Chang'e, kekuatan Blue Silver Golden Light Array akan jauh lebih kuat. Tubuh Dai Yuan segera terjerat, dan dengan paksa ditarik ke tanah. Meskipun Dai Yuan tidak diganggu, pada saat kritis, cincin roh keempat Dai Yuan bersinar terang, dan tubuhnya tiba-tiba meringkuk, diwarnai dengan semburan cahaya hitam dan putih yang menyilaukan dari tubuhnya. Sinar cahaya itu berkedip-kedip di udara, dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Dengan promosi 3 kemampuan roh tambahan, kekuatan kemampuan roh keempat ini, pembunuhan setan Baihu, juga telah ditingkatkan menjadi ekstrim. Akhirnya, dia nyaris tidak membelah kaisar perak biru yang tebal. Tapi saat ini, rumput perak biru menusuk dari tanah. Formasi ledakan perak biru, kemampuan roh kedua. Sekarang kontrol dibuka, tentu saja cincin demi dering. Pada saat ini, Tangwulin sudah naik ke udara, sepasang cakar naga emas, di bawah peningkatan armor pertempuran, langsung menuju ke Dai Yuan untuk meraihnya. Arai lonjakan perak biru tidak akan membatasi Dai Yuan terlalu lama, tetapi dia hanya perlu beberapa saat agar cukup. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuh Dai Yuan tampak hancur, meledak menjadi aliran udara hitam dan putih. Kemudian paku biru dan perak yang awalnya ditusuk sebenarnya adalah harimau kecil. Harimau kecil ini adalah ilusi, dan tiba-tiba ditusuk oleh warna biru dan perak, dan tiba-tiba menjadi lebih transparan. Tapi Dai Yuan sendiri muncul puluhan meter jauhnya, berbalik dan melangkah beberapa langkah sebelum bergegas keluar dari lingkup susunan cahaya biru keemasan perak. Senyum tipis muncul di wajahnya, karena kemampuanmu telah ditampilkan, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Sinar cahaya terbang keluar darinya, dan kemudian menggulung. Armor putih dengan garis hitam jatuh di tubuh dan menyatu dengan tubuh. Dari segi warna, baju perangnya agak mirip dengan Xie Xie, tapi lebih tebal, baju besi bahu di kedua sisinya seperti dua kepala macan. Baju perang itu menutupi seluruh tubuh, bahkan wajahnya pun tertutup. Armor pertempuran satu kata. Harimau. Harimau itu adalah nama yang diberikan Dai Yuan pada baju perangnya. Bahkan, para master baju besi perang dengan roh macan putih di masa lalu telah memberikan baju perang mereka dengan nama yang sama. Mengenakan baju besi pertempuran Yuan ada di tubuhnya, dan aura seluruh tubuhnya meningkat dengan cepat. Pada akar cakar harimau setinggi 6 kaki dalam keadaan Dewa Iblis Harimau Putih, potongan logam putih menyatu ke atas, menekuk bagian bawah 1 kaki atau lebih. Cakar harimau itu sendiri tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya keemasan gelap, dan tampaknya telah menjadi kristal. Agak transparan. Tubuh Tangwulin yang melayang di udara masih jatuh ke posisi target semula, seolah-olah dia tidak melihat perubahan Dai Yuan, sepasang cakar naga emas meraihnya. Wajah Dai Yuan berubah dan dia berteriak, "Berani sekali!" Cakar naga emas Tangwulin melambung tinggi, dan dia dengan kasar meraih harimau kecil hitam dan putih itu, dan ketika dia menariknya dengan keras, harimau kecil itu berubah menjadi cahaya kecil dan menghilang. Di udara, Dai Yuan mendengus, napasnya tiba-tiba berubah. Kedua pasukan itu saling berhadapan, apa yang tidak berani aku lakukan. Tangwulin jatuh ke dalam susunan cahaya biru dan perak keemasan, menatap lawannya dengan mata panas, bukankah cukup dengan menunjukkan baju besi perang tadi? Dai Yuan menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa sekali dia marah, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap anak pengkhianat ini. Dia ingat bagaimana Dai Yuan kalah. Dengan sekejap, Dai Yuan berlari lurus menuju susunan cahaya biru dan perak keemasan. Dengan tubuh armor pertempuran, semua tanaman merambat ini adalah awan di matanya. Tangwulin hanya berdiri di susunan cahaya keemasan perak biru, dan Kaisar Perak Biru yang telah berubah dari Tuan Perak Biru terus mengebor, mencoba menghentikan Dai Yuan untuk maju. Namun, di bawah peningkatan armor pertempuran, kekuatan sepasang cakar tajamnya benar-benar terlalu kuat. Kaisar Perak Biru hancur satu demi satu, dan dia baru saja membunuhnya. Arai biru perak dan emas tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, Dai Yuan berada dalam kondisi puncak, dan momentumnya seperti bambu yang rusak. Melihatnya, dia tiba di depan Tangwulin. "Aku takut permainan ini akan berakhir." Komentar Fang Er terdengar sedikit lega, meskipun dari tabrakan sebelumnya,
Tang Wulin telah melakukannya dengan cukup baik, mampu terlibat dengan Dai Yueyan untuk waktu yang lama, dan akhirnya membiarkan dia menggunakan baju besi perang. Ini cukup untuk dibanggakan. Namun, ketegangan permainan hilang. Dengan armor perang yang dimiliki, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan serangan Tang Wulin tidak mungkin dibandingkan dengan Dai Yueyan. Kaisar perak birunya juga tidak bisa menghentikan langkah Dai Yueyan, ini benar-benar perbedaan level. Jarak antara kedua sisi semakin dekat dan dekat. Dai Yueyan meraih cakar harimau dari kekosongan dengan tangan kanannya, dan 5 bilah tajam langsung menuju Tang Wulin sebagai peti. Tang Wulin tidak menghindar atau mencoba melawan, sisik di tubuhnya tiba-tiba menjadi berkilau seperti cermin. Ding! Dengan suara yang tajam, sisik naga emas itu berkilat liar, dan aura Tang Wulin sendiri tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, tiba-tiba, dari sekian banyak tanaman merambat Kaisar Perak Biru, sulur emas naik ke langit dan menjerat Dai Yueyan. Dai Yueyan mengayunkan cakar harimau tanpa sadar, dan ingin memotongnya, namun anehnya, cakar harimau itu jatuh di atasnya, meski mengeluarkan lingkaran cahaya keemasan, namun gagal membelahnya. Terdengar bahwa momentum maju Dai Yueyan tiba-tiba tertahan. Segera setelah itu, kepala naga raksasa yang muncul sebelumnya muncul lagi, dengan raungan memekakkan telinga. Efek penindasan garis darah di depan armor pertempuran jauh kurang efektif dari sebelumnya, meskipun Dai Yueyan masih merasakan darah mengalir deras. Dia pulih setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun, saat ini, sudah ada keributan di auditorium seluruh stadion Xingluo. Karena mereka terkejut melihat tanaman merambat emas di tanah menjerat Dai Yueyan ketika kepala naga raksasa itu meraung ke arah Dai Yueyan. Lengan Tang Wulin terentang di kedua sisi tubuhnya. Kemudian, 2 pria besar dengan bola mata menatap keluar muncul dalam genggaman cakar naga emas Tang Wulin. Bahkan dengan baju besi perang, bahkan dengan cakar naga emas, ditambah dengan kekuatan supernatural alami Tang Wulin, ketika 2 orang besar ini muncul di tangannya, tubuhnya tidak bisa menahan tenggelam. Tuhan! Apa itu? Apa itu? Itu adalah sepasang palu raksasa, yang pernah menjadi senjata berat mecha tingkat hitam, palu raksasa yang menakutkan. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak di palu raksasa, dan nyanyian naga yang penuh gairah menyebabkan pola naga menyebar di palu raksasa. Itu adalah energi mengejutkan dari naga emas. Palu di tangan kirinya membanting secara terbuka, menarik busur dari bawah secara diagonal, dan langsung menuju ke Dai Yueyan. Meskipun Dai Yueyan mampu menahan auman Tyrannosaurus sebagian besar dengan mengandalkan baju besi pertempuran, rohnya akhirnya muncul dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu, ditambah dengan keterikatan bahasa emas. Dia harus berjuang mati-matian, dan perhatiannya juga terpengaruh saat ini. Ketika palu raksasa muncul di langit, Jin Yu tiba-tiba mundur tanpa peringatan, dan Dai Yueyan, yang sedang berjuang dengan semua kekuatannya, tiba-tiba jatuh ke depan tak terkendali, hanya menghadapi kedatangan palu raksasa. Seberapa besar palu raksasa ini? Bab 673 bola voli palu. Setiap pegangan memiliki panjang 5 meter, dan diameter palu adalah 2 meter jauhnya. Kokoh, benda ini kokoh. Mengapa Tang Wulin tidak mau menjual? Sepasang palu raksasa itu sendiri adalah logam langka atau padat, beratnya menakutkan, dan jumlah logam langka yang digunakan jelas merupakan salah satu senjata paling mecha yang pernah dia lihat. Apalagi ia terlahir dengan kekuatan supranatural, dan favoritnya adalah senjata berat ini. Oleh karena itu, meskipun mecha itu dijual, dia tidak bersedia menjual sepasang palu raksasa ini. Dalam menghadapi lawan yang berbeda, selalu ada beberapa taktik yang ditargetkan. Ketika dia mengetahui bahwa roh bela diri Dai Yueyan adalah harimau putih, dia sudah mempertimbangkan dengan sangat jelas. Dengan basis kultivasi Dai Yueyan, jika dia ingin mencegah dia memakai baju besi perang, kemungkinan ini sangat rendah. Lalu, mengapa dia bisa mengalahkannya setelah memakai baju besi perang? Sejak awal wabah, Tang Wulin sebenarnya telah menjebak Dai Yueyan. Tujuan satu-satunya adalah membuat Dai Yueyan berpikir bahwa dia telah habis-habisan, bahkan keterampilannya buruk. Ketika seseorang menempati keunggulan absolut, dia pasti akan rileks. Dan untuk Dai Yueyan, dengan kekuatan absolut dan bantuan baju besi pertempuran, dia tidak punya alasan mengapa dia tidak bisa mengalahkan Tang Wulin saat ini. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami akan tampak ceroboh, belum lagi Tang Wulin juga menghancurkan jiwanya, butuh waktu untuk pulih, dan itu bukan trauma kecil bagi Dai Yueyan. Tidak peduli bagaimana dia menahan amarahnya, amarah itu tetap ada. Oleh karena itu, di bawah pengaruh banyak faktor, ditambah dengan penerapan tubuh Tuan Naga Emas, Dai Yueyan akhirnya jatuh ke dalam rencana Tang Wulin. Kekuatan yang melekat pada palu raksasa benar-benar menakutkan.
Palu raksasa yang beratnya lebih dari 5.000 kati ini, ditambah dengan kekuatan mengerikan Tanggulin, dan penambahan naga emas ke langit, sangat menakutkan. Jelas bukan hal yang baik untuk jatuh pada siapapun. Pada awalnya, bahkan mecha tingkat hitam itu sendiri, menghadapi pemboman palu raksasa ini, sangat sulit untuk ditangkis. Terlebih lagi, Master Jiwa masih dalam kategori manusia sebelum mencapai level Douluo. Ketika Dai Yuan menyadari datangnya palu raksasa, yang dilihatnya adalah sebuah bola besar datang kepadanya. Dia secara naluriah ingin memblokirnya. Namun, dengan mental aritmatika dan tidak disengaja, ditambah dengan sederet pelemahan dirinya yang dilakukan oleh Tanggulin sebelumnya, rentetan peningkatan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menghentikan senjata kelas berat super ini bahkan jika dia adalah cakar harimau yang diperkuat oleh armor tempur? Tubuh Dai Yuan seperti bola meriam, diledakkan ke udara oleh Tanggulin. Tanggulin mundur dengan kakinya, dan raungan naga lain terdengar, dan naga emas kecil muncul dari tanah, seperti mata air, dengan keras mendorong tubuh Tanggulin. Naga emas mengguncang bumi tidak lagi digunakan untuk menyerang, tetapi untuk mendorong Tanggulin dengan sepasang palu raksasa. Tubuh itu langsung naik ke udara, dan sepasang palu raksasa, dengan kekuatan yang menakutkan, membawa angin ganas, seperti meteor yang menggerakkan bulan, langsung menuju ke tubuh Dai Yuan. Pada saat ini, Tanggulin tidak berani menunjukkan belas kasihan kepada bawahannya. Setelah Dai Yuan merasa lega, dia sendiri yang mengenakan baju perang tidak akan memiliki kesempatan. Palu pertama mengejutkan 5 api internal Dai Yuan, meskipun armor perang satu kata miliknya mengimbangi sebagian besar dampaknya, kekuatan pada palu raksasa itu begitu kuat sehingga, di bawah gelombang darah, semangatnya ada kebingungan. Pada saat ini, Tanggulin sudah menyusul tubuhnya, dan sepasang palu raksasa turun dari langit dan membombardir Dai Yuan satu demi satu. Penonton di antara penonton menutup mata mereka tanpa sadar saat mereka menyaksikan palu raksasa yang lebih besar dari tubuh Tanggulin jatuh ke Dai Yuan. Itu terlalu buruk. Ini sangat menyedihkan. Boom, tubuh Dai Yuan jatuh dari langit, seperti bola meriam, langsung ke platform kompetisi. Sepasang palu raksasa diayunkan dengan semua kekuatan, kekuatannya lebih dari 10.000 kati. Palu besar Tanggulin terangkat dan jatuh dari langit. Dengan momentum maju itu, dia langsung pergi ke tempat Dai Yuan menghantam tanah dan jatuh. Raungan naga yang ganas bergema di antara penonton lagi. Dia tidak bermaksud menyerah sama sekali kemudian dia langsung jatuh ke lubang besar. Seruan bergema satu demi satu di antara para hadirin. Ini jelas kehidupan empat pangeran. Di podium, bahkan tangan Dai Tianling secara tidak sadar ditekan di atas meja. Enci, yang duduk di sebelahnya, tiba-tiba mengubah wajahnya dan berbisik, "Tidak." Saat dia mengatakan ini, sesosok tubuh bergegas ke arena kompetisi, dan Tanggulin terhalang oleh dorongan diagonal. Palu ganda miliknya, memegang kedua tangan, melarutkan kekuatan mengerikan dari samping, dan langsung mendorongnya keluar dengan palu. Tanggulin membawa palu raksasa di kedua tangannya, dan setelah berputar selama beberapa minggu, dia jatuh ke tanah. Dia terhuyung beberapa langkah dan nyaris tidak berdiri diam. Namun, ada senyum tipis di wajahnya. Itu adalah orang tua yang mendorongnya pergi. Itu adalah wasit permainan ini. Saat ini, wasit bersinar dengan 8 cincin roh. Ketika dia melihat ke dalam lubang besar, Dai Yuan sudah melompat keluar sedikit gemetar. Penampilannya agak menyedihkan, dia tidak mengatakan apapun, seluruh tubuhnya terbuka, dari pelindung bahu hingga pelindung dada, dia telah banyak roboh. Bahkan transformasi iblis macan putih dan transformasi King Kong dikalahkan dalam pemboman sengit sebelumnya. Siapa yang membiarkanmu ikut campur? Dai Yuan memelototi wasit. Wasit bertahan beberapa saat. Jika kontestan lain, tentu dia tidak akan mengintervensi bila tidak ada keputusan nyata. Tetapi dalam situasi sebelumnya, biarkan palu ganda Tanggulin jatuh, sangat mungkin keempat pangeran ini akan membawa krisis hidup dan mati kepada keempat pangeran. Oleh karena itu, dari sudut pandang wasit, dia tidak melakukan kesalahan, dan dia harus memastikan keamanan para pemain. Tetapi ketika Dai Yuan dihancurkan ke platform kompetisi, dia dengan paksa mendesak kekuatan armor pertempuran, dengan enggan memperkuat sebagian besar dorongan, dan mengumpulkan semua energinya, bersiap untuk menemukan kesempatan terakhir. Palu ganda Tanggulin sulit ditolak, tetapi dia yakin dia bisa kehilangan keduanya dari Tanggulin. Namun, begitu wasit memasuki lapangan dan menghentikan Tanggulin, permainan pun selesai. Tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Faktanya, ketika Tanggulin menghantamnya dari langit, dia menemukan masalah tertentu. Dorongan Dai Yuan sangat kuat, dan itu pasti bukan logam langka biasa. Dengan pemboman yang begitu berat, mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan pertahanan. Tanggulin akan mengejar pengejaran dari langit.
Kalau tidak, dia tidak bisa lagi menyerang. Penampilan wasit memang sesuai dengan ekspektasi Tang Wulin, ini cara terbaik untuk langsung memastikan kemenangannya. Wasit menjadi linglung ketika ditanya oleh Dai Yuan. Setelah Dai Yuan mengatakan ini, napasnya jelas menjadi berat. Kidan darah melonjak di tubuhnya, dan bahkan jantungnya sedikit bingung bahkan jika dia terkejut sampai berdarah. Dia sebenarnya melakukan kesalahan yang sama, tapi orang ini terlalu licik. Tang Wulin telah menyingkirkan sepasang palu raksasa saat ini, dan memandang Dai Yuan sambil tersenyum. Yang mulia, saya telah menerimanya. Dai Yuan mendengus marah, berbalik dan pergi. Jika Anda kalah, Anda kalah. Dengan saksi dari begitu banyak orang, dia tidak bisa tidak mengakuinya. Bahkan jika dia merasa dirugikan, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak kalah dalam permainan. Di mimbar, Dai Tianling mengerutkan kening. Dengan ramah menghela napas, meski statusnya sangat membantunya, namun terkadang juga menjadi kendala. Di saat-saat terakhir, ia masih memiliki peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Meski harus membayar lebih, setidaknya ada peluang. Dai Tianling berkata dengan sungguh-sungguh, terserah dia bahwa dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Wasit tidak melakukan kesalahan apapun. Qinci sedikit tersenyum, bukan hal yang buruk bagi keempat pangeran untuk kalah dalam permainan ini. Dalam banyak kasus, hanya setelah gagal kamu bisa benar-benar buatlah seseorang menjadi dewasa. Dai Tianling tercengang sejenak, kemudian, senyum tipis muncul dari sudut mulutnya. Di Stadion Xingluo, sudah ada sedikit kekacauan saat ini, semua jenis teriakan marah, semua jenis raungan marah satu demi satu. Kebanyakan dari mereka memarahi Tang Wulin karena tidak tahu malu, senjata apa yang dia gunakan. Namun nyatanya, orang waras tahu betul bahwa Tang Wulin sama sekali tidak melanggar aturan permainan. Aturan mainnya tidak pernah mengatakan bahwa senjata berat tidak bisa digunakan, bahkan mecha. Ada apa dengan senjata berat? Tang Wulin menggelengkan bahunya dan turun dari panggung sambil tersenyum, benar-benar tuli terhadap pelecehan verbal dari dunia luar. Karena objek pertandingan hari ini adalah pangeran, dia tidak memprovokasi penonton. Tidak mudah. Akhirnya menang dan masuk perempat final. Di pertandingan berikutnya, lawannya adalah Yuanen Yehui, dan di antara mereka berdua, salah satunya harus bisa masuk ke babak semifinal. Bab 674 menantikan final. Sedangkan untuk Monster Academy, dua orang juga sudah masuk 8 besar, yaitu Long Yu dan Feng Wanglin-san. Meski tidak seperti Tang Wulin dan Yuanen Yehui, mereka akan bertemu di pertandingan berikutnya. Tapi di semifinal, saya tetap bertemu. Dengan kata lain, jika semuanya berjalan lancar, Tang Wulin atau Yuanen Yehui akan bertemu dengan pemenang antara Long Yu dan Lin San di final untuk menentukan juara perorangan dari kompetisi ini. Ini cukup untuk dibanggakan oleh Akademi Sarek. Di game sebelumnya, meskipun Tang Wulin masih memiliki pemain belakang, dia tidak memiliki banyak pemain belakang. Untungnya, dia menyelesaikan permainannya. Menyelesaikan kompetisi krusial ini. Ketika dia kembali ke zona perang, dia menemukan bahwa Dai Yuan sudah pergi. Kegagalan game ini masih cukup menjadi pukulan telak bagi Tiger King. Long Yu masih di sana, dan Lin San ada di sana. Kedua mata tertuju pada Tang Wulin. Long Yu tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di sana menunggunya datang kepadanya. Penampilanmu melebihi ekspektasiku. Namun, aku harap kamu hari ini tidak akan menjadi batas dirimu. Setelah mengatakan ini, Long Yu tersenyum dan berbalik. Lin San juga memandang Tang Wulin dengan penuh minat. Sayangnya, saya tidak bisa bertemu Anda di kompetisi individu. Dalam kompetisi tim, saya berharap dapat mempelajari trik terbaik. Teman-teman Anda juga sangat baik. Kalimat terakhir tentu saja mengacu pada ucapan terima kasih. Bertemu secara tiba-tiba. Saat ini, Xie masih tertidur, dan semua kebisingan di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Tang Wulin membungkuk dan ingin menjemput Xie, tetapi Yuanen menghalanginya. Biarkan aku datang. Hah? Tang Wulin terkejut, dan kemudian melihat Yuanen Yehui memeluk Xie seperti pelukan seorang putri. Dia sangat berhati-hati, tidak membangunkan Xie, dan kemudian melangkah keluar. Ada senyum main-main di sudut mulut Tang Wulin, dan kemudian sedikit rasa iri. Dalam kompetisi individu, 16 menjadi 8, debu mengendap. 8 teratas kemudian diputuskan. Salah satu pemain terluka parah untuk berpartisipasi di babak berikutnya, dan lawannya seharusnya adalah Long Yu. Dengan kata lain, Long Yu akan bye di babak selanjutnya dan langsung masuk semifinal. Namun, tidak ada yang mengira Long Yu mengambil keuntungan.
Faktanya, dua pemain sebelumnya bertarung begitu keras, jelas karena mereka tahu bahwa lawan berikutnya adalah Long Yu, dan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Lebih baik bertarung dengan sekuat tenaga dan dapatkan posisi 8 besar. Dua orang di Akademi Monster dan Akademi Shrek masing-masing masuk 8 besar, dan mereka masih dalam situasi bertarung satu sama lain. Laporan berbagai berita dan publikasi juga sangat banyak. Bahkan ada judul yang mengatakan bahwa selama Akademi Shrek memasuki final, mereka akan menang. Tentu saja, lebih banyak berita utama, Shrek memutar kembali dan sebagainya. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan semua orang di Akademi Shrek telah diakui. Wakil Presiden Tang Bingyao memberi selamat kepada Lau Chai dan mengatakan bahwa federasi akan memberi penghargaan kepada Tang Wulin dan orang lain yang tampil baik dalam kompetisi ini. Tentu saja, ini harus dikatakan setelah kembali ke benua Douluo. Setelah kembali ke kamar hotel, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok telinganya dan akhirnya tenang. Kemudian dia mengeluarkan bola kapas kecil dari telinganya. Efek isolasi suara dari bola kapas bagus, tetapi terlalu berisik jika tidak tahan dengan Stadion Xingluo. Selanjutnya, pemenang pertempuran antara dirinya dan Yuanen akan menghadapi Long Yu, seharusnya Long Yu. Wulin, menang? Saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Tang Wulin membuka pintu dan melihat Ye Xinglan dengan wajah lelah berdiri di luar pintu. Xinglan, mengapa wajahmu sangat jelek? Tang Wulin buru-buru membiarkannya masuk, dan Sulisi secara mengejutkan bersamanya. Wajah Sulisi tidak bagus, tapi tidak seperti Ye Xinglan, dia sedang dalam mood yang buruk. Saudari Xinglan terlalu keras. Dia tidak tidur selama beberapa hari ini, hanya bermeditasi dan membuat baju perang. Sulisi berkata dengan sedikit khawatir. Tang. Wulin berkata, Xinglan, kamu tidak baik seperti ini. Ye Xinglan tersenyum ringan, tidak ada yang salah dengan itu. Saya sudah menyerah permainan, bukankah saya harus melakukan ini? Dan saya dapat dengan jelas merasakannya, meskipun demikian sedikit lelah, tetapi dalam produksi baju besi perang, saya telah membuat kemajuan yang sangat jelas. Oke, mari kita tidak membicarakannya, Anda akan datang kepada saya nanti, dan akan ada bagian baru yang dibuat. Tang Wulin melihat Sulisi mengangguk meski khawatir. Mereka semua tahu karakter keras kepala Ye Xinglan. Gadis ini harus melakukan hal-hal yang serius. Tang Wulin menghela nafas pelan. Dia bisa melihat bahwa alasan mengapa Ye Xinglan terlihat buruk adalah karena dia menggunakan kantong pasta kacang yang haus darah. Ye Xinglan tersenyum, saya baru saja menonton video game Anda. Hebat. Terus terang, menghadapi palu raksasa seperti Anda, saya bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagus untuk memaksimalkan apa yang saya kuasai. Tang Wulin tersenyum pahit, ini tidak bisa kami lakukan. Kami tidak memiliki baju besi perang satu kata yang lengkap. Dalam menghadapi pemain yang kuat, kami hanya bisa membatasi mereka sebanyak mungkin. Berbicara, saya merasa lebih dan lebih dari itu di awal pemilihan baju besi perang itu bijaksana. Hanya jika baju besi perang itu benar-benar terintegrasi dengan diri kita sendiri barulah ia bisa memainkan peran dasarnya. Lagi pula, pakaian luarnya masih sedikit lebih buruk dan memiliki kekurangan. Memang benar memilih baju besi perang logam roh. Ye Xinglan mengangguk, ya, meskipun bukan untuk kenyamanan mengupgrade armor pertempuran dua karakter di masa depan, efek memilih logam spiritual untuk armor pertempuran satu karakter berbeda dari metode produksi biasa. Rilisnya juga berbeda. Ayo, tidak akan lama, kami juga akan Anda dapat memiliki baju besi pertempuran lengkap. Ye Xinglan dan Sulisi pergi. Tang Wulin tidak bisa menahan bibirnya, dia bisa melihat arti dari mata Ye Xinglan, dia tidak bisa kalah. Selalu kejar kemenangan. Semuanya adalah. Tidak peduli siapa lawannya, lakukan semuanya. Dan pertandingan berikutnya, seperti yang dinilai kebanyakan orang. 8-4, Yuan En Yehui mengambil inisiatif untuk meninggalkan permainan dan menggiring Tang Wulin ke semifinal. Tang Wulin tidak mengetahui keputusan Yuanen sebelumnya, dan baru pada tahap kompetisi tiba-tiba Yuan En Yehui mengatakan bahwa dia telah menyerah. Tang Wulin bertanya mengapa dia melakukan ini. Ekspresinya sangat jelas. Jika dia bertarung dengan semua kekuatannya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan melemahkan keefektifan pertempuran orang lain, yang akan merugikan game berikutnya. Terlebih lagi, mereka semua memiliki pertarungan 2 lawan 2 dan tim. Yuanen ingin mempertahankan kekuatan tempur terkuatnya untuk menghadapi game-game tersebut. Long Yu dan Lin San juga masing-masing memasuki semifinal. Di semifinal, Lin San tidak menyerah pada permainan seperti Yuan En Yehui, melainkan memilih untuk menantang Long Yu. Tentu saja, tidak ada ketegangan pada hasilnya. Dia masih kalah,
meskipun dia menunjukkan kekuatan tempur yang lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Xie Xie. Dengan peningkatan armor pertempuran satu kata, Long Yu juga membawa Long Yu beberapa masalah. Tapi bagaimanapun juga, dia dikalahkan dari awal sampai akhir. Long Yu tidak pernah menggunakan armor tempurnya. Tang Wulin menonton pertandingan dengan matanya sendiri. Setelah menonton pertandingan, ekspresinya menjadi muram. Long Yu benar-benar terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak bisa memikirkan taktik apapun yang dapat menghasilkan efek saat menghadapinya. Lawan seperti itu menakutkan. Di semifinal yang sama, lawan Tang Wulin juga sangat kuat, tetapi pertandingan sebelumnya sangat sulit sehingga baju besi pertempuran banyak rusak. Tang Wulin memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan pertempuran dalam 10 menit. Di pertandingan final, situasinya diputuskan, Akademi Shrek Tang Wulin dan Akademi Monster Long Yu. Game ini secara resmi dikenal sebagai pertempuran naga ganda. Setelah istirahat sehari, esok paginya. Game ini juga dikenal sebagai kompetisi kelas berat paling berat tahun ini. Di banyak tempat perjudian, kemungkinannya adalah Tang Wulin menang, 1-10, Long Yu menang, 1-0,5. Bab 675 Pemahaman Xie Xie. Jelas, tidak ada yang optimis tentang Tang Wulin. Long Yu kuat sama sekali di mata manusia, tidak mungkin kehilangan game ini. 6 deringan. Itu adalah kaisar jiwa cincin ke-6, dan bahkan memiliki darah Raja Naga Gunung di antara 8 Raja Naga. Waktu berakhirnya pertarungan naga ganda ini adalah nilai jual dari lebih banyak bandar taruhan, dan ketegangan kemenangan tampaknya telah terselesaikan saat mereka memasuki final. Namun, beberapa orang di Kekaisaran Bintang Luo berpikir ini adalah sesuatu yang mulia. Tang Wulin, 15 tahun. Memasuki final. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah kompetisi elit master jiwa senior muda daratan. Duduk bersila di tempat tidur, roh Tang Wulin benar-benar terfokus pada bagian dalam tubuhnya. Darah melonjak, darah emas pucat dan kekuatan jiwa Xuantiangong putih susu bergabung seperti sungai Yangtze, mengalir dengan lembut, dan seluruh tubuh transparan. Akhirnya memasuki final, dan besok adalah pertempuran terakhir yang menentukan, dan saya akhirnya harus menghadapi Long Yu. Pertempuran ini terkait dengan tabrakan terakhir dan kemenangan, dan dia telah mengesampingkan semua gangguan saat ini. Terlepas dari hasilnya, Anda harus melakukan yang terbaik. Sejak menyelesaikan evolusi kedua dari Martial Spirit dan Lan Yinchao berubah menjadi Kaisar Perak Biru, basis kultivasinya bisa dikatakan cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan roh baru saja menembus level 42 kemarin. Setelah 40 level, kecepatan peningkatan kekuatan roh master jiwa akan berkurang secara signifikan, dan itu telah ditingkatkan satu level dengan sangat cepat, yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, dia akan dapat mencapai level Raja Jiwa bercincin 5 paling banyak 2 tahun. Raja Jiwa berusia 17 tahun pasti dianggap sangat baik di Shrek. Besok akan bermain. Tang Wulin tidak terlalu gugup atau santai, meskipun dia tahu betul bahwa hasil akhirnya mungkin tidak terlalu bagus. Perbedaan kekuatan absolut membuatnya sulit untuk menang. Tapi dia tetap harus melakukan yang terbaik, apapun hasil akhirnya, dia akan melakukan yang terbaik. Luangkan setiap saat untuk meningkatkan diri dan membuat diri Anda lebih kuat. Guru tidak pernah muncul dan tidak memberi mereka petunjuk apapun. Jika dia tidak peduli saat pertama kali mulai, maka Tang Wulin sudah mengerti bahwa jika guru tidak muncul, dia tidak peduli tentang mereka, tetapi memberi mereka semua kesempatan untuk berolahraga. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Iya. Ayah pernah berkata bahwa satu-satunya orang yang dapat diandalkan dan dipercayai sepanjang hidupnya adalah dirinya sendiri. Katakan sekarang, harus dikatakan bahwa hanya ada kekuatan sendiri. Jangan bergantung pada siapapun. Hanya jika Anda kuat, Anda benar-benar kuat. Ye Xinglan sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya yang cantik pucat, bulu matanya sedikit gemetar, mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Nafasnya jelas melemah, yang merupakan fenomena Qi dan penurunan darah. Sulisi duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan cemas. Dia akhirnya jatuh sakit, justru karena kelelahan sendiri. Jika bukan karena dia berada di sisinya pada saat itu dan mendapatkan perawatan medis pada waktunya, dia masih tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Sister Xinglan, Anda terlalu kuat. Sangat kompetitif. Sulisi mengangkat tangannya yang gemuk dengan lubang, dan dengan lembut mendarat di dahi Xinglan, merasakan suhu tubuhnya secara bertahap turun, dan dengan lembut membelai rambutnya 2 kali. Hanya Anda sekarang yang bisa tenang. Sister Xinglan, Anda harus segera sembuh. Aku terlalu pengecut, tapi bagaimanapun, lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti dirimu sendiri seperti ini lagi.
Xie Xie adalah satu-satunya yang belum istirahat atau berlatih. Dia berdiri di balkon saat ini, menopang tubuhnya dengan tangan di pagar balkon. Ekspresinya santai, merasakan angin malam bertiup di tubuhnya, dan senyum tipis menggantung di sudut mulutnya. Rasanya santai dan menyenangkan. Perasaan seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru roh tipe serangan yang gesit. Kebebasan adalah akar dari kepekaan. Setelah Yuanen Yehui membawanya kembali hari itu, dia tidur sepanjang malam sebelum bangun, dan kemudian dia merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, dan keseluruhan pribadinya menjadi berbeda dari sebelumnya. Dia memahami perasaan sublimasi. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berubah setiap saat, mentalitasnya berubah, dan kekuatannya juga berubah. Dia akhirnya mengerti secara samar mengapa hanya ada satu klon yang bisa dia kendalikan sebelumnya, karena dia terlalu gugup, tidak cukup bebas, dan tidak cukup santai. Yang saya butuhkan adalah persepsi, bukan ketegangan dan pengekangan. Yuanen, tunggu, aku pasti akan menjadi lebih kuat darimu. Suatu hari, aku akan menjadi pangeran dengan baju besi emas dan pakaian suci di depanmu, dan menikahimu sebagai pengantinku. Yuanen Yehui sedang berkultivasi secara diam-diam di dalam ruangan. Dia selalu rajin, bahkan jika dia berbakat, itu tidak pernah mempengaruhi ketekunannya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa kecepatan kultivasinya sebenarnya tidak cepat. Meski dua seni bela diri teratas itu kuat, mereka tidak saling memiliki, atau bahkan saling eksklusif. Hubungan di antara mereka harus didamaikan dengan sempurna untuk membuat kemajuan berkelanjutan dalam kultivasi mereka. Dia selalu bekerja sangat keras, karena dia harus kuat, dan hanya dengan kekuatan yang cukup dia bisa menyelesaikan hal itu, hal yang membuat mimpinya. Dia sangat beruntung memiliki begitu banyak pasangan yang kuat di sisinya. Tanpa mereka, dia tidak akan mengerti seberapa jauh dia telah menjangkau rekan-rekannya. Justru karena merekalah aku dapat memulai produksi armor pertempuran logam roh. Dalam waktu dekat, ketika kultivasi sendiri mencapai alam yang diinginkannya, inilah waktunya untuk kembali. Su Xiaoyan tertidur di sisi tempat tidur. Lei Zhengyu sudah bangun. Dia bersandar ke samping dan menatap Su Xiaoyan yang sedang berbaring di samping tempat tidur. Matanya penuh kelembutan. Dia telah merawatnya sejak dia terluka hari itu. Tidak ada yang bisa dikatakan di antara keduanya, semuanya tampak sangat alami dan santai, tetapi itu sangat alami dan santai, tetapi Lei Zhengyu merasa hangat. Ia dilahirkan dalam keluarga yang sangat hierarkis. Baik garis keturunan keluarga itu murni atau tidak, dan bahkan anggota keluarga di setiap garis, memiliki tingkatan yang ketat. Dia sangat beruntung, dia adalah pewaris masa depan dari garis utama dan tuan kecil keluarga. Sejak kecil ia tumbuh besar dengan kepedulian dan rasa iri yang tak terhitung jumlahnya. Tentunya ada yang lebih cemburu. Tetapi dia tidak pernah peduli. Dia selalu merasa bahwa saya adalah saya dan saya adalah wakil dari keluarga malaikat suci. Tidak sampai dia datang ke Akademi Serek, dia mulai mengerti bahwa dia bukan yang paling kuat di antara rekan-rekannya. Meskipun roh bela diri malaikat suci kuat, dia belum mencapai tingkat tertinggi sama sekali. Masih ada jalan panjang untuk pergi dari kekuatan sejati. Ketika dia berada di dalam keluarga, dia selalu dikelilingi oleh bintang-bintang yang memegangi bulan. Bahkan ketika usianya baru 10 tahun, keluarga tersebut mengundang beberapa gadis terkenal untuk bermain dengannya sehingga dia dapat menemukan gadis kesayangannya. Tetapi pada saat itu dia berada dalam masa yang paling memberontak. Semakin banyak hal itu muncul di depan matanya, semakin dia tidak menyukainya. Terutama tidak suka gadis-gadis yang sengaja berpura-pura dekat dengan diri mereka sendiri. Beberapa berpura-pura menjadi dingin dan sombong, beberapa berpura-pura menjadi lembut, dan beberapa lembut. Dan semua itu, di matanya, hanyalah akting. Oleh karena itu, ia mengusulkan masuk Akademi Serek untuk belajar agar bisa lepas dari belenggu keluarga. Ia ingin melihat dunia luar, dan ingin melihat kembang api yang indah seperti apa di dunia luar. Dia datang ke Serek, dan dia bertemu teman-temannya di sekitarnya. Yuanen Yehui, yang lebih kuat darinya, dan Tang Wulin dan Guyu, yang satu tingkat lebih rendah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan mereka. Ia mulai menyadari kekurangannya dan mulai belajar bekerja keras. Agar tidak tertinggal, dia bekerja lebih keras dari orang lain. Namun, usia 15 tahun adalah usia perkembangan pemuda, dan dia juga akan memperhatikan gadis-gadis di sekitarnya. Banyak wanita cantik di Akademi Serek, dan banyak teman-teman sekelasnya yang juga menarik baginya. Lagi pula dia memiliki latar belakang yang mulia dan kekuatan yang luar biasa. Namun, dia tidak terlihat baik. Mengetahui bahwa dia keluar kali ini, dia secara bertahap menyadari bahwa ada sosok ekstra di hatinya. Sosok itu sangat samar, dan dia bahkan tidak tahu siapa dia pada awalnya.
Sampai luka parah ini, ketika dia koma, dia selalu mendengar suara tercekik memanggil dirinya sendiri. Ketika dia bangun, dia selalu ada di sisinya. Hatinya yang tertutup mulai menghangat, dia menyukai perasaan diperhatikan. Meskipun tidak ada yang salah dengan tubuhnya, dia masih terbaring di tempat tidur tanpa memberitahu bahwa dia sudah sembuh. Karena dia tahu bahwa jika dia menjadi lebih baik, dia tidak punya alasan untuk tetap di sisinya, sehingga dia bisa melihatnya setiap saat ketika dia bangun. Mengangkat tangannya, dengan lembut menyentuh kepalanya, dia sedikit kuyuh, semuanya untuk dia. Dia turun dari tempat tidur dengan tenang, menggendongnya dengan lembut, dan membaringkannya di tempat tidur dengan hati-hati. Dia jelas lelah, jadi dia tidur nyenyak. Dia tidak terbangun.